Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Saya Melia Kencana Putri berperan sebagai observer. Saya Muhammad Adi Wijaya berperan sebagai kuci. Dan saya Yeni Indah Lestari berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Putri. Ayo Bu, silakan duduk dulu. Oke. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Putri sehat. Jadi bagaimana? Iya, alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Alhamdulillah ya Bu. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga nanti Bu Yeni akan bisa melaksanakan proses kucing dengan baik. Iya Bu. Ya. Bu Yeni nanti akan melakukan kucing. Betul Bu Putri. Oh, terus melakukan kucing dengan siapa Bu Yeni? Saya akan melakukan kucing dengan Pak Adi. Oh, berarti nanti Bu Yeni sebagai coachnya, kemudian Pak Adi sebagai kucinya. Betul Seperti sekali. itu. Nah, ya Bu Yeni, di sini saya sebagai observer nanti akan mengamati dan menilai Bu Yeni saat melakukan proses kucing. Nah, sebelum melakukan proses kucing, Bu Yeni, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu. Iya, Bu Yeni, nanti pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Nah, jadi nanti saya akan mengamati dan menilai Bu Yeni dan Pak Adi saat melakukan kucing. Nah, untuk kucing nanti saya akan amati mengenai proses alur tirtanya, apakah nanti Bu Yeni sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, dan kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian kucinya apakah sudah merespon dengan baik apa yang diberi pertanyaan oleh Bu Yeni, seperti itu. Iya Bu. Oh iya Bu Yeni, jangan lupa nanti saat melakukan proses kucing, Bu Yeni harus sesuai dengan prinsip-prinsip kucing, yaitu diantaranya yang pertama menjaga kemitraan. Jadi nanti Bu Yeni harus bisa menjaga kemitraan dengan kuci, yaitu Pak Adi. Kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi agar nanti kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik Bu Putri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya Bu Yeni, yang pertama nanti, kompetensi apa yang diinginkan Bu Yeni saat melakukan proses kucing? Ya. Baik Bu Putri, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian kompetensi yang mana? Yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi dari coach sehingga saya dapat mendampingi coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh, seperti itu. Ya. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga Bu Yeni, pertanyaan saya, indikator apa yang Ibu kembangkan dalam melaksanakan proses kucing ini? Ya, jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu Putri. Oh iya, seperti itu.
Ya, baik Bu Yani, itu tadi beberapa pertanyaan dari saya. Nah, setelah ini Ibu silahkan langsung melaksanakan proses kucing dengan Kuci, yaitu Pak Adi. Semoga nanti proses kucingnya dapat berjalan dengan baik dan Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Silakan Ibu, sekarang langsung saja melaksanakan Kuci. Ya, baik Bu Putri. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Yani. Nggih, selamat sore Pak Adi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabar saya Bu Yani. Nggih, alhamdulillah. Sehat nggih Pak Adi? Sehat. Iya. Pak Adi, hari ini mumpung ada kesempatan kita bisa mengobrol. Pak Adi ingin mengobrol atau membicarakan masalah apa Pak Adi? Saya ingin mengutarakan masalah saya yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas saya, yaitu motivasi belajar peserta didik saya yang masih rendah itu. Iya. Jadi motivasi peserta didik di kelasnya Pak Adi masih tergolong rendah menurut Pak Adi. Pak Adi ini mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 2. Di kelas 2. Ya baik Pak Adi, permasalahannya yang sedang dihadapi Pak Adi sekarang yaitu siswanya, siswanya motivasi belajar betul, motivasinya masih rendah. Kemudian dari hasil pertemuan kita nanti hari ini, apa yang ingin diperoleh Pak Adi? Yang saya peroleh adalah tentunya di akhir kita nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Peserta didik saya itu bisa aktif belajar, bisa menyerap ilmu yang saya berikan dengan baik. Jadi Pak Adi ingin di akhir pembicaraan kita nanti mendapatkan ide gitu nggih Pak Adi, ide bagaimana agar Pak Adi dapat meningkatkan motivasi siswa di kelasnya, di kelas 2. Seperti itu nggih Pak Adi? Ya, Pak Adi bisa diceritakan kondisi saat ini di kelasnya Pak Adi itu bagaimana sehingga Pak Adi bisa menilai bahwa motivasi di kelas 2 itu tergolong rendah? Ya, selama ini kan saya mengajarkan anak-anak itu dengan sistem leader center. Jadi anak-anak itu berfokus kepada saya hanya saja anak-anak itu terlihat bosan dan sering mengobrol dengan temannya sendiri. Saya sedang menyampaikan materi yang saya ajarkan, tapi anak-anak itu dengan asiknya mengobrol dengan temannya sendiri. Ada yang lempar-lemparan kertas, ada yang bermain celurutan, pesawat-pesawatan kayak seperti itu. Jadi tingkat fokus anak itu kurang. Itu apakah hanya dialami Pak Adi ketika mengajar di kelas 2 ataukah juga barangkali di kelasnya guru lain? Maksudnya ketika guru lain, guru mapel lain mengajar juga mengalami hal yang sama ataukah hanya di kelasnya Pak Adi saja Pak? Ya, baik Bu. Selama itu yang saya lihat, itu yang saya alami, tepatnya masih di lingkungan dalam kelas saya itu. Di kelasnya Pak Adi. Untuk kelas yang lain? Kelas yang lain saya tidak tahu Bu, soalnya kan ini kan kayak apa ya namanya ya, yang saya angkat kan permasalahan yang ada di kelas saya itu, seperti itu. Iya. Lalu Pak Adi, menurut Pak Adi kondisi kelas yang ideal yang Pak Adi inginkan terjadi di kelasnya Pak Adi itu yang seperti apa? Yang saya inginkan yaitu pastinya kelas yang kondusif, anak-anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berpartisipasi aktif, tidak ngobrol sendiri gitu ya Pak ya. Pak Adi selama ini sudah pernah mencoba menerapkan apa Pak Adi untuk mengatasi permasalahannya Pak Adi tadi itu yang sudah jenengan lakukan? Belum saya menerapkan, saya hanya mengamati. Tapi rencana ke depan saya akan menggunakan media itu. Menggunakan media yang lebih menarik perhatian siswa maupun motivasi peserta didik. Jadi Pak Adi ini nanti punya rencana untuk menggunakan media yang inovatif. Media yang seperti apa Pak Adi? Contohnya?
Insya Allah kedepannya saya akan menggunakan media interaktif, contohnya seperti penggunaan video pembelajaran itu. Dalam sesi pembelajaran itu saya selipkan kegiatan intinya itu anak-anak nanti melihat tayangan video. Selanjutnya anak-anak akan menggali informasi dari video yang sudah saya putarkan kayak gitu. Oke, kenapa Pak Adi alasannya kok milih media seperti video pembelajaran seperti itu? Karena dari awal itu anak-anak sudah saya petakan, dalam artian anak-anak itu lebih lebih bersemangat, lebih termotivasi ketika anak-anak melihat tayangan video itu. Jadi mungkin saya kira-kira itu tayangan video tersebut bisa meningkatkan motivasi belajar anak, juga keikutsertaan anak dalam proses pembelajaran lebih aktif kayak gitu. Jadi melalui media pembelajaran berupa video ya Pak Adi ya. Ada yang lain mungkin Pak Adi selain video pembelajaran? Mungkin saya kombinasikan dengan permainan kayak gitu. Ya, jadi video pembelajaran, yang kedua berupa permainan untuk mengatasi mungkin jika siswa bosan gitu ya dengan permainan, kan anak-anak bisa lebih aktif. Anak-anak atau siswa yang tipe belajarnya kinestetik itu kan lebih termotivasi ya, seperti itu ya Pak Adi. Lalu kemudian yang ingin Pak Adi libatkan atau yang berperan untuk ini tadi usahanya Pak Adi meningkatkan motivasi siswa ini, selain Pak Adi siapa lagi? Apakah perlu bantuan orang lain atau? Saya perlu bantuan dari yang pertama rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga wali siswa itu. Dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan juga wali siswa. Dukungan yang seperti apa Pak Adi? Dukungan contohnya saya ingin membuat media kantong Pancasila. Berarti dari rumah sudah ibunya itu menyiapkan bahan-bahannya. Jadi nanti di sekolah anak-anak tinggal menyusun, membuat media itu sendiri, dan juga nanti bakal dipergunakan sendiri oleh anak itu tadi. Iya. Ada lagi Pak Adi? Sudah. Ya, bagus sekali idenya Pak Adi ya, terkait tadi cara atau ide-ide bagaimana bisa meningkatkan motivasi siswa, di mana selama ini Pak Adi merasa motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu masih kurang. Iya. Pak Adi, yang terakhir ini saya tanyakan, ide-ide yang diutarakan oleh Pak Adi tadi mau dilaksanakan kapan? Kalau itu mungkin rencananya semester depan itu. Semester depan. Insya Allah saya cepat melaksanakan itu sesuai dengan saya akan membuat modul ajar yang sesuai. Terus itu medianya juga saya buat sama anak-anak, dan juga saya terapkan secepat mungkin. Secepat mungkin di semester depan. Nggih Pak Adi. Pak Adi, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Setelah ini apa yang akan Pak Adi lakukan? Setelah ini saya akan langsung kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, juga dengan wali murid. Saya akan membuat grup WhatsApp tentang permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya akan langsung membuat referensi tentang modul ajar yang cocok untuk meningkatkan motivasi peserta didik saya tadi. Ya Pak Adi, saya rasa diskusi kita hari ini cukup sekian karena keterbatasan waktu juga. Semoga harapannya Pak Adi tadi tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa dapat segera terwujud, sehingga siswa-siswa kita itu lebih aktif di kelas, tidak bosan, dan juga lebih bersemangat seperti itu Pak Adi. Kapan-kapan mungkin bisa kita agendakan untuk bertemu kembali membicarakan masalah kita hari ini. Semoga di pertemuan yang selanjutnya saya mendengar progres yang baik tentang kelasnya Pak Adi ini. Bagaimana kelanjutannya dari tindakannya Pak Adi di kelas, nanti bisa kita sharingkan kembali. Itu ya Pak Adi. Insya Allah nanti kalau saya sudah dapat hasilnya, pasti saya kasih tahu Bu Yeni bagaimana. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, salam.
Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, Bu Yeni tadi luar biasa saya mengamatinya. Sudah melaksanakan proses kucing dengan baik ya Bu? Ya Bu, Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses kucing bersama Pak Adi sebagai kucinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses kucing tadi? Ya Bu, Alhamdulillah kucing yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar. Dan kemudian tadi juga saya sudah melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan dari kucing kepada kuci. Kemudian saya juga sudah melakukan identifikasi permasalahan yang dialami kuci. Kemudian juga saya telah menanyakan tentang rencana dari kuci, dan yang terakhir saya juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen dari kuci dalam rangka menyelesaikan permasalahannya Bu. Iya Bu Yeni, emang luar biasa sekali tadi setelah saya mengamati Bu Yeni sudah melaksanakan proses kucing dengan baik dan luar biasa pokoknya, dan sudah sesuai dengan alur tirta menurut saya. Yang pertama tadi mengenai tujuan, tadi Bu Yeni sudah menggali informasi kepada Pak Adi sebagai kucinya, yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adi. Tadi mengenai itu ya Bu, motivasi belajar yang masih rendah di Ya Bu, kelasnya Pak betul, Adi. motivasinya masih rendah. di Iya, kelasnya kemudian Pak Adi. tadi kuci sudah menjawab mengenai tujuannya, yaitu ingin mendapatkan solusi agar nantinya motivasi belajarnya di kelas dapat meningkat seperti itu. Iya. Nah, kemudian tadi Bu Yeni sudah menggali, yaitu pada identifikasi masalah mengenai apa sih penyebabnya. Nah, mengapa kok bisa motivasi belajar itu rendah? Oh, ternyata dari si kuci sudah menjawabnya ya, yaitu karena dia melaksanakan pembelajaran dengan teacher center. Iya, ya Bu ya. Bu. Iya, sehingga anak-anak tadi sepertinya terlihat bosan, tidak nyaman di kelas seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai rencana. Nah, tadi Bu Yani juga sudah menggali dan menanyakan apa rencana yang akan direncanakan oleh Pak Adi sebagai kucinya agar motivasi belajar yang masih rendah tadi dapat meningkat. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut. Nah, tindak lanjut juga sudah Bu Yeni itu gali kepada Pak Adi tadi. Ya, iya. Kemudian tadi saya melihat kuci, alhamdulillah juga sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi setelah ibu menggalinya sebagai coach tadi. Nah, kemudian Bu Yeni, pertanyaan dari saya yang terakhir yaitu mengenai kompetensi kucing. Nah, tadi kan di awal saya sudah menanyakan beberapa kompetensi, ada 3 kompetensi yaitu presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Tadi Bu Yeni sudah memberikan kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Tadi ada 3 kompetensi ya Bu Yeni. Nah, dari 3 kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan lagi yang bagaimana Bu? Iya Bu Putri, jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin lebih saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Masya Allah, luar biasa Bu. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menggali lebih dalam lagi agar si kucing dapat menemukan solusi yang terbaik. Nah, semoga nanti Ibu bisa menggali pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi dari si kucing. Ya Bu. Ya, cukup itu Bu Yeni. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama.